Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Awali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, pada pagi yang indah ini, kembali lagi kami boleh berada di hadirat-Mu. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Kami mengucap syukur perlindungan Tuhan yang kami boleh alami di sepanjang malam, di mana kami yang penjaga bagaikan menjaga biji matamu. Kami boleh mengalami ketiduran yang nyenyak. Teristimewa pagi yang indah ini Tuhan, Engkau boleh kembali membangunkan kami dalam keadaan roh, jiwa, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan siaran renungan di pagi yang indah ini. Sebelum kami lakukan, kami mohon Roh Kudus memberikan kami pengertian-pengertian supaya kami dapat menangkap pemahaman renungan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan kita masih tetap pada tema yang sama, yaitu mengenal Tuhan dan namanya. Kita masuk pada bagian yang keempat dengan subtema El Gibor. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan lihat pembacaan kita yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-8. Mazmur 24 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, salah satu nama ilahi, bukan nama diri ya. Salah satu dari nama ilahi yang diawali dengan kata El, itu saat pagi yang indah ini kita sampai pada nama ilahi El Gibor. Ini nama yang keempat ya. Nama-nama ilahi yang diawali dari kata El. Nah, salah satu yaitu El Gibor ini adalah declare ya. Dia declare dari seorang raja yaitu Raja Daud ya. Daud adalah seorang raja Israel setelah Saul, dan dialah raja yang banyak mengalami peperangan demi peperangan dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang raja di Israel, selaku raja yang kedua bagi bangsa Israel yang masih bersatu ya. Bangsa Israel bersatu itu hanya berjalan selama 120 tahun ya. Periode pertama Raja Saul ya, 40 tahun lamanya ya. Periode kedua adalah Raja Daud ya, yang itu lamanya sama juga selama 40 tahun ya. Nah, peperangan demi peperangan dihadapi oleh Daud ya. Di dalam zamannya Daud, dia terlalu banyak mengalami peperangan ya. Baik melalui peperangan Daud di dalam bangsa Israel sendiri, yaitu oleh Raja Saul. Di periode terakhir Raja Saul hampir menyelesaikan, tetapi dia ya tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi periode Raja Saul tetap dihitung secara bulat 40 tahun ya. Dia gagal dalam memimpin bangsa Israel ya, untuk menjadi bangsa yang begitu besar ya. Peperangan demi peperangan berjalan terus, tapi pada zamannya Daud dia banyak mengalami peperangan ya. Itu sebabnya pengalaman
yang dialami oleh Raja Daud, dia tuliskan dalam sebuah mazmurnya, siapakah Raja kemuliaan itu? Ya, Raja kemuliaan itu adalah Tuhan jaya dan perkasa. Ya. Tuhan perkasa dalam peperangan. Daud mendeklar, Daud memberikan pernyataan kepada bangsanya, kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan itu ya salah satu nama ilahi yang berawal dari kata El atau yang diawali dengan kata El, yaitu El Gibor. El Gibor artinya Tuhan jaya dan perkasa. Ya. Di dalam Mazmur pasal 24 ini ada 3 hal yang menjadi pernyataan Daud terhadap bangsa Israel yang dia tuangkan, yang dia tuliskan dalam Mazmur pasal 24. Yang pertama, ya, di sini Daud berkata, siapakah Raja kemuliaan? Dia tanya, siapa Raja itu kemuliaan? Artinya siapakah Raja yang mulia? Ya. Kemudian bait kedua dikatakan Tuhan jaya dan mulia. Kemudian yang terakhir dia katakan Tuhan perkasa dalam peperangan. Ini merupakan pengalaman Daud yang dia tuangkan dalam Mazmurnya, yang dia tuliskan dalam Mazmurnya pasal 24. Perhatikan di situ dikatakan Tuhan itu adalah Raja kemuliaan. Ya. Tuhan itu adalah Raja kemuliaan. Saudaraku, di sini mau menyatakan bahwa Tuhan itu mulia. Ya. Tuhan itu luhur, Tuhan itu mulia. Ya. Tuhan itu agung. Ya. Apakah kalau Tuhan adalah mulia, agung, ya, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan atau orang-orang pilihan Tuhan juga kita tunjukkan sebagai orang-orang yang mulia. Mari kita lihat referensinya. Mazmur pasal 8 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi pertama, siapakah itu Raja kemuliaan? Ya. Raja kemuliaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau Tuhan itu mulia, bagaimana dengan orang-orang pilihannya? Ya. Sebab orang-orang pilihan Tuhan di zaman perjanjian lama sudah ada. Ya. Yaitu dari antara segala bangsa di bawah kolong langit ini. Salah satu-satunya umat yang mulia di hadapan Tuhan adalah umat pilihannya, yaitu umat Israel. Mari kita lihat di dalam Mazmur Daud juga, pasal 8 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Dalam ayat 5 ini Daud berkata, apakah manusia, ya, sehingga engkau mengingatnya? Ya. Apa yang diingatnya tentang manusia? Ya. Kemudian bagian berikut ayatnya berkata, apakah anak manusia sehingga ia mengindahkannya? Ada 2 hal di ayat yang kelima di sini. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Orang-orang pilihannya itu adalah orang-orang yang selalu diingat oleh Tuhan dan diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Mengapa umat pilihannya itu? Ya. Selalu diingatnya dan selalu diindahkan atau diperhatikannya. Ayat yang ke-6 berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya. Mengapa Allah mengingat umat pilihannya? Mengapa Tuhan memperhatikan umat pilihannya? Karena umat pilihan itu juga sama memiliki kemuliaan seperti Allah. Tapi tentu kualitasnya agak berbeda dengan Allah sendiri. Sebab Allah sang pencipta, manusia hanya makhluk ciptaannya. Jadi seluruh yang ada di alam semesta, yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya adalah ciptaan Allah. Ya. Tetapi kadar kualitas kemuliaannya itu berbeda.
Ya, lain ceritanya kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin kemuliaan yang masih akan tetap sama. Tetapi sebagai akibat jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka kemuliaan yang dimiliki oleh umat manusia pada umumnya, lebih khususnya umat pilihan, itu berkurang kadarnya atau kualitasnya. Sebab manusia telah terkontaminasi dengan dosa. Dosa Adam menjadi bagian seluruh umat manusia, termasuk umat pilihan Allah, sebagai akibat kejatuhannya dosa Adam diimputasikan, diperhitungkan ya, kepada Adam dan Hawa serta semua orang-orang yang ada di kolong langit ini, termasuk umat pilihannya. Ya, kemudian dikatakan ayat yang ke-6 masih di Mazmur pasal yang ke-8 tadi ya. Mengapa Tuhan mengingatnya? Karena manusia itu adalah ciptaannya ya, memiliki juga kesamaan dengan Allah ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah ya. Berarti kualitasnya berbeda, sang pencipta dan ciptaannya ya. Manusia diciptakan lebih mulia dari seluruh ciptaan Allah ya. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang memiliki demut dan syelemnya Allah ya. Memiliki pikiran dan perasaannya Allah ya. Makhluk ciptaan lain tidak memiliki kemuliaan itu ya, yaitu demut dan syelem, gambar dan rupa Allah. Itu rusak sebagai akibat dosa yang masuk ke dalam manusia ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, manusia itu masih memiliki kemuliaan dan hormat yang daripada Tuhan, atau wibawa yang daripada Tuhan ya. Tetapi ketika mereka makan buah yang terlarang, buah pohon pengetahuan tentang yang jahat, yang baik dan yang jahat, akhirnya kemuliaan Allah itu tanggal dari kehidupan Adam dan Hawa. Kualitas kemuliaan, keserupaan dengan Allah itu hilang dari hidup mereka. Akhirnya mereka hidup terpisah dengan Tuhan, karena dosalah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Haleluya ya. Yesaya 59, mari kita akan lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Jadi bukan hanya Tuhan yang mulia, manusia yang adalah ciptaannya juga memiliki kemuliaan yang tadinya sama sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemuliaan itu hilang dari mereka ya. Yesaya 59 di sini dikatakan, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar ya. Tuhan itu maha mendengar ya, apa yang menjadi pergumulan daripada umatnya ya. Tetapi sangat disayangkan, ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu ya. Pada zaman Nabi Yesaya 700 tahun before Christ, sebelum Kristus ya, datang ke dalam dunia ini, menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan menjadi seperti manusia atau bukan menjadi manusia, tetapi menyatakan diri dalam rupa manusia, Yesus Kristus ya. Di sana Daud dalam ilhaman roh Allah, Tuhan bukan kurang panjang tangannya untuk menolong, kupingnya bukan kurang tajam untuk mendengar akan keluhan-keluhan yang dimiliki oleh umat Allah, tetapi yang menjadi pemisah ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Tuhan terpisah dengan umatnya sebagai akibat dosa yang sudah masuk ke dalam diri manusia. Kemudian yang membuat ia menyembunyikan diri, Allah menjadi transendental, tidak dapat dilihat secara kasat mata ya, dan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
pada waktu Adam aja dosa belum luar biasa, ya, kuasa dosa. Sebab baru sedikit generasi orang yang hidup pada zaman itu, ya. Tetapi pada zamannya Nuh, dosa sudah memuncak sampai kehadiran Tuhan, yang mengakibatkan Tuhan menjatuhkan murkanya, hukumannya atas dunia ini melalui air bah. Apatah lagi pada zamannya Daud, dia katakan Tuhan pendengarannya bukan kurang tajam, tangannya bukan kurang panjang untuk menolong umatnya yang mengalami kesusahan, berseru-seru, tetapi menyembunyikan. Tetapi Allah menyembunyikan, yang mengakibatkan Allah memisahkan diri dengan manusia menjadi yang transenden, seperti jauh banget. Dan memang sangat jauh. 1 Timotius 6 ayat 16, dia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Allah yang tadinya imanen dengan Adam menjadi transendental, menjadi jauh, menjadi terpisah sebagai akibat dosa. Nah, saudaraku, ya, kita kembali ke Mazmur pasal 24. Jadi bukan hanya Tuhan yang memiliki kemuliaan, tetapi manusia sebagai ciptaan dari segala ciptaan Tuhan juga memiliki kemuliaan. Tapi kadar kemuliaan itu berkurang, ya, sehingga Demut dan Shelem ini menjadi rusak. Mereka telah kehilangan pikiran dan perasaan yang ada di dalam dirinya Tuhan sendiri, ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya yang sudah menjadi umat pilihan Allah, mari kita memuliakan Tuhan, ya. Tugas kita memuliakan Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai 9, ya, kita lihat ini tugas orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki kemuliaan daripada Tuhan, tapi belum tidak lagi sempurna seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mazmur 96, kita akan lihat dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, ya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, ya. Ayat yang ke-8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke tempat pelatarannya. Ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Manusia walaupun masih memiliki kemuliaan, khususnya orang-orang pilihan Tuhan, ya, khususnya orang-orang pilihan Tuhan, mereka masih memiliki kemuliaan. Dan Tuhan katakan melalui Mazmurnya, ya, Mazmur 96 ini, melalui seorang pemazmur mengingatkan kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dimaksud bukan bangsa lain, hanya bangsa Israel. Nah, bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tugas orang percaya, orang pilihan harus selalu memuliakan nama Tuhan, ya. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan ada banyak, ya. Itu menyangkut strata kehidupan maupun tingkatan, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan atau tingkatan rohani kita, ya. Ada pujian yang digubah dari sebuah lagu, ya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Itu refrennya. Bait yang pertama dikatakan, ku beri kemuliaan, amin saudaraku, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Umat pilihan Tuhan adalah umat-umat yang memiliki kemuliaan daripada Tuhan. Mari kemuliaan yang ada pada kita, kita memuliakan, kita kembalikan kepada Tuhan.
Oleh apa? Puji-pujian, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita tinggikan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Jadi saudaraku, umat pilihan Tuhan, salah satu tugasnya memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itu pesan yang pertama, ya. Kemudian dikatakan, siapa raja kemuliaan itu? Raja kemuliaan itu adalah Tuhan, jaya dan perkasa. Saudaraku, Tuhan itu jaya dan perkasa. Artinya apa? Dia adalah perkasa, ya. Jadi tidak ada yang melebihi Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Tidak ada yang lebih jaya dan lebih perkasa daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dikatakan Tuhan perkasa dalam peperangan. Daud semasa hidupnya, dia selalu mengalami peperangan demi peperangan dan selalu mengalami kemenangan yang luar biasa. Sebabnya ketika Daud, ya, menjadi menantu Raja Saul, apa yang terjadi? Ketika Saul pulang dari peperangan, ya, bangsa Israel mengeluh-elukan kemenangan daripada Raja Saul dengan menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, ya. Tetapi ketika Daud menjadi masuk dalam keluarga Raja Saul, ya, dalam arti dia menjadi menantu Raja Saul, ya. Karena Mikal istrinya adalah anak daripada Raja Saul. Setiap kali Saul berperang berbeda dengan Daud. Daud ketika pulang dari peperangan mengalami kemenangan yang luar biasa dalam peperangan. Bangsa Israel mengeluh-elukan dia, menyambut dia di Yerusalem dengan eluhan yang luar biasa. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang membuat selalu Daud menang perkasa dalam peperangan? Yaitu Tuhan yang perkasa. Itulah yang memberikan kemenangan demi kemenangan terhadap Daud. Makanya dalam Mazmur 24 dikatakan, siapakah itu Raja Kemuliaan? Raja Kemuliaan itu adalah jaya dan perkasa. Di ayat yang terakhir, bagian terakhir berkata, Tuhan itu perkasa dalam peperangan. El Gibor, Tuhan yang perkasa. Orang percaya dalam hidupnya ketika dia terima Yesus, mengalami pengalaman yang sama dengan Daud. Peperangan demi peperangan yang kita hadapi, kita bisa keluar tampil sebagai pemenang. Kita mengalahkan persoalan, masalah, sakit, penyakit, dan apapun yang kita hadapi, pergumulan demi pergumulan, kita bisa keluar tampil sebagai pemenang. Karena El Gibor ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita lihat Mazmur pasal 60. Ya. Mazmur pasal 60 ayat yang ke-8. Ya. Kita lihat betapa perkasanya Tuhan itu, ya. Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Ini sama Mazmur 60 ayat 14 sama bunyinya dengan Mazmur 108 ayat yang sama 14. Saya akan bacakan. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, ya. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Musuh kita Tuhan yang menginjak-injak. Siapa dia? Dia adalah Tuhan gagah perkasa. Ya, kita lihat kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Daud adalah karena El Gibor yang menyertai dia. El Gibor yang menginjak-injak segala lawan, segala musuh yang sedang dihadapi Daud. Demikian juga dengan kita. Sebagai ayat yang paling terakhir kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20, ya. Dari ayat yang pertama sampai yang ke-24. Ya, tapi kita tidak akan membacakan secara keseluruhan, hanya beberapa ayat saja yang akan kita lihat. Siapa sebenarnya Tuhan yang perkasa? Dia adalah El Gibor, ya. Nama-nama ilahi yang diawali dengan El, salah satu diantaranya adalah
El Gibor, ya. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang mari kita akan lihat ya ayatnya. 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Nah, di sini perhatikan ayat yang pertama, saya akan bacakan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat yang pertama menyatakan, 2 Tawarik 20 ayat yang pertama menyatakan sekali peristiwa ketika kerajaan Yehuda berada di bawah kepemimpinan Raja Yosafat, ya, dikatakan ayat yang kedua, datanglah orang-orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka sudah berada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Saudaraku, pada waktu kerajaan Yehuda di tangan kepemimpinan Raja Yosafat, datanglah musuh-musuh bangsa Yehuda. Kerajaan Yehuda, yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, dan sepasukan orang Meunim. Ada 3 kelompok musuh yang mendatangi Yehuda. Pada waktu itu di bawah kepemimpinan Yosafat. Perhatikan ayat yang ketiga, ya. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, ya. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya, ini doa Yosafat, ya, ayat yang ke-6, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu. Dia Tuhan segala bangsa. Semua kerajaan, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Dia katakan di dalam Engkau Allah di dalam surga, bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Dalam doa Yosafat, ketika dia akan diserang oleh orang Moab, orang Amon, dan pasukan orang Meunim, dia ketakutan, tetapi dia tidak kehilangan hikmat. Dia bukan mengumpulkan pasukan perangnya yang ada, tapi dia meminta supaya bangsa Yehuda, orang kerajaan Yehuda, datang ke Yerusalem dari semua kota yang ada di Yehuda. Mereka berkumpul berpuasa memohon pertolongan Tuhan. Dan di dalam doa Yosafat yang berkata, Tuhan, ya saya baca bagian akhir ayat ini. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu. Kuasa dan keperkasaan. El Gibor, Tuhan yang perkasa, ya. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Dalam doa Yosafat bukan hanya melalui pujian. Di dalam doa Yosafat, dia meninggikan bahwa Tuhan itu perkasa. Dan apa yang terjadi? Dia tidak kumpulkan panglima perangnya, pasukan-pasukan perangnya. Dia mengumpulkan para penyanyi-penyanyi. Suku Lewi yang mengangkat tabut perjanjian, dia perintahkan supaya mereka meniup segala bunyi-bunyian untuk meninggikan Tuhan. Sudah tahu metode yang diterapkan oleh Yosafat, dia meninggikan Tuhan. Berperang bukan dengan pasukan perang, dengan puji-pujian. Mereka memukul Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Moab, bangsa Amon, dan sepasukan orang Meunim, mereka saling berbunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel, musuh kerajaan Yehuda, cuma dengan puji-pujian, meninggikan nama Tuhan. Apapun persoalan masalah perkumpulan kita yang berat, ingat, Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara, kaki dan tangannya terpasung, tapi mulut mereka tidak terpasung. Melalui mulutnya mereka meninggikan Tuhan. Tengah malam itu, penjara Filipi goyah. Semua sendi-sendi penjara goyah. Pintu-pintu terbuka. Tapi tidak ada satu narapidana yang keluar.
Dahsyat enggak? Apapun masalah kita, kalau kita meninggikan El Gibor, kemenangan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, apapun pergumulan kita hari ini, ingat, bersama El Gibor kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah, perkasa. Sebab Tuhan kita, panglima perang kita, gagah dan perkasa. Mengakhiri renungan kita ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Mari kita menyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita menyanyi bagi Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Sebab dia El Elyon, dia adalah El Gibor. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, kita ayat pasal 7, ayat yang pertama dalam terjemahan lama, di situ dikatakan, adapun manusia itu bagaikan orang perang adanya, dan itu jagat. Amin. Kehidupan orang percaya gaya zaman bagaikan orang-orang perang. Kita mengalami peperangan jasmani dan peperangan rohani, mengalahkan penghulu-penghulu udara. Tapi El Gibor bersama dengan kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang
mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi yang tidak ini Kau sudah memberkati kami. Ya Allah,